Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-mu'minin fa'amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fasubhanalladzi khalaqana ahsana taqwim. Fanahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin an-nabiyyil karim al-habibil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus para asatidzah yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi disampaikan oleh Ustaz Salim sebagai bagian dari gong. Gong itu cuma dua fungsinya. Di akhir suatu acara, gong dipukul untuk menutup dan berdoa. Ustaz ya? Baik. Jadi saya pikir, tapi biasanya kalau ada sebelum doa ada catatan, itu seringkali disampaikan. Saya mencoba apa yang mau saya catat karena telah banyak yang disampaikan, tapi mungkin ada bagian sedikit dari tema menggali spirit ini yang belum tergaris bawahi dengan sepenuhnya. Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis di antara karyanya ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, terdiri dari 1896 hadis. Kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab keduanya adalah Arba'in, ada 42 hadis. Lalu yang ketiganya ada Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Belum nanti ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada 9 jilid. Dalam bagian pertama di babul ikhlas wa ihdarun niyyah fil aqwali wal af'al, bab tentang keikhlasan dan meluruskan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan, ada satu bagian hadis yang sangat berkorelasi dengan pembahasan kita di malam hari ini. Seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, dikisahkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki berjuang di jalan Allah fi sabilillah, tapi nampak dalam dirinya terlihat seperti ingin jadi pahlawan, ingin dikenal oleh orang sebagai petarung yang hebat. Ada yang kedua, dia berjuang hanya untuk membela kaumnya dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Maka pertanyaan seorang lelaki ini, ya Rasulullah, ayyuma fi sabilillah, di antara dua ini, yang satu berjuang untuk disebut sebagai pahlawan, dan yang kedua berjuang untuk menampakkan sosok nasionalisme yang tinggi menjaga komunitasnya, di mana di antara dua ini yang termasuk fi sabilillah? Apa jawab Nabi? Yang paling menarik, Nabi mengatakan tidak yang pertama, tidak yang kedua, tapi memberikan sifat yang dengan sifat ini akan melekat dalam setiap masa, keadaan, tempat, dan situasi. Bahkan dalam rumus tafsir dan hadis, jika disebutkan sebuah peristiwa tapi tidak didetilkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka nilai dari peristiwa itu akan terjadi lagi di setiap masa tanpa batas. Contoh, kenal Firaun? Bagus. Cuma di Joko Karian ada akhwat kenal Firaun. Alhamdulillah. Saya tadi malam baru dari Al-Irsyad, ada yang kenal terhadap Utsman bin Affan. Masih agak lumayan saya pikir, di sini Firaun. Allah yahdin. Baik, Firaun itu sejahat-jahatnya Firaun, seburuk-buruknya Firaun, tapi ternyata
Ternyata yang menarik, tidak pernah disebutkan nama aslinya. Disebutkan gelarnya, Faraoh. Bahasa Arabnya Fir'aun, Raja Mesir. Zalimnya luar biasa. Mengaku Tuhan, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang, zaman modern, sehebat-hebatnya paling banter ngaku Nabi. Anda bayangkan. Saya diskusi dengan MUI Jawa Barat. Di Jawa Barat itu, Ustaz Salim, itu setiap bulan ada Nabi baru, Ustaz Salim. Setiap bulan. Dulu AM pelatih bulu tangkis pergi ke Bogor, pulang-pulang ngaku dapat wahyu. Tanya polisi, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Bandung gak mau kalah, tukang cukur, ngaku Nabi. Sebetulnya kata Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, gak usah heran, la nabiyya ba'di, akan tiba setelah saya orang-orang yang ngaku Nabi. Begitu mereka mengaku, rumusnya gampang, lah pakai nafi aja, sudah nggak usah diakui. Rumusnya gampang, cuman persoalannya bukan karena ditolaknya, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Jakarta nggak mau kalah, ini mungkin tingkat agak sedikit naik levelnya. Karena ibu kota negara, LE naik level, malaikat. Betul, dulu minta izin pada gubernur yang terdahulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Masya Allah. Tangkap polisi. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, menyelewengkan kekuasaan. Quran surah ke-2, Habib Anis ayat 49, paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hobinya bunuh orang. Dahsyatnya luar biasa. Mendampingi setiap perempuan yang mengandung. Lahir perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Kalimatnya menggunakan zabaha. Jadi ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau nahara, sembelih, hewannya tidak dijatuhkan. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Wanhar di sini unta. Kalau Anda punya kemampuan yang luar biasa, rizki datang berlimpah, maka berkurban dengan level yang paling tinggi. Dicontohkan oleh Nabi dengan unta, karena itu hewan terbaik yang dikorbankan. Kenapa menggunakan nahara? Karena unta disembeli, tidak dijatuhkan dulu. Tapi kalau zabaha, jatuhkan hewannya, baru kemudian disembeli. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kata Nabi, kalau Anda ingin sembelih hewan, maka sembelih dengan sembelihan yang sempurna. Jatuhkan dengan lembut, tajamkan pisaunya, baru kemudian Anda sembelih. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid, dzabbaha yudzabbahu, artinya menggorok-gorok, bukan sekali kemudian sembelihan, digorok-gorok. Kalau pakai fi'il mudhari, ya yudzabbih, artinya itu jadi kebiasaan untuk menggorok. Kalau pakai waw dan nun di ujungnya, artinya bukan 1-2 orang, tapi seluruhnya pasukan diperintahkan. Yudzabbihuna abna'akum. Saking dahsyatnya kekejaman Fir'aun dan koleganya, ibu yang melahirkan bayi merah laki-laki langsung diambil, dijatuhkan ke tanah dan digorok-gorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Apa yang Allah sampaikan? Turun Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Perhatikan kalimatnya. Ini indah sekali. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun karena ia mulai menyelewengkan kekuasaan. Di ketika kekuasaan diselewengkan, disandingkannya bukan nama orangnya, tapi disandingkan dengan jabatannya. Seakan-akan ingin memberikan kesan, orang bila sudah mendapatkan jabatan setinggi apapun, akan ada peluang untuk menyelewengkan jabatannya. Itu kaidah dalam tafsir. Kalau disebutkan hanya inisialnya, maka peristiwa itu besar kemungkinan terjadi di masa datang, maka ambil nilainya, terapkanlah ketika situasi itu terjadi. Tapi kalau disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, tokohnya muncul, ini artinya tidak akan pernah ditemukan peristiwa serupa, hanya akan menimpa pada orang itu saja. Contoh, wa Maryam ibnata Imran. Dan ingatlah, ketahuilah kisah Maryam, anak perempuannya Imran. Perhatikan, disebutkan namanya plus keturunannya, binti Imran. Kenapa disebutkan sampai dengan nasabnya? Karena Maryam mengalami peristiwa langsung yang tidak akan pernah dialami oleh perempuan-perempuan yang setelahnya. Karena itu diksi Qur'annya sangat detil. Perhatikan kalimat Qur'annya. Walam yamsasni bashar. Dan aku tidak pernah disentuh laki
laki-laki manapun. Bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam. Kalau yang lahir tanpa bapak, banyak. Saya juga Maryam, bisa mengandung, melahirkan. Maryam binti apa? Binti Asep. Karena itu disebutkan orangnya, bintinya. Kembali ke hadis Nabi tadi, tidak disebutkan siapa orangnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya. Ini ingin memberikan pesan tentang delay yang harus kita kembangkan di masa-masa tanpa batas berikutnya. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini yang belum kita garis bawahi. Sungguh, kata Nabi, pahlawan sejati itu, orang yang berjuang di jalan Allah itu, pahlawan sejati itu, ialah orang yang meniatkan semua perjuangannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.